Innal hamdalillah alladzi idza syaa yaqdhifu fi qulubil muridina law atal iradah fayusijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-imanu wal ibadah wa mahu kullu rasmin wa ada. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad Sayyid ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil qadah. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini yang berkaitan dengan bab sabar, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam kehidupan ini supaya kita mampu menghadapinya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istainu ay utrubul mauna ala umurikum, memohonlah pertolongan untuk kesuksesan urusan kalian, bis sabr, sabar bil habsi lin nafsi ala ma takrah, bersabar untuk menghadapi apa yang tidak disukai oleh jiwa kita. Wassalah, dan salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan kana idza hazabahu ainabahu alamun syadidun badara ila shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap menghadapi permasalahan maka beliau wudu, berdiri, salat 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengamalkan surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Begitu praktek nabiyuna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu sabar dan salat adalah modal utama dalam kehidupan ini. Para ulama sufi mengatakan banallahu lil akhyarina buyutan wa jidaruhu wa syaqquhu humumun wa ahzanun fa adkhalahum fihi wa qala lahum inna miftaha hababikum sabru. Allah Subhanahu wa taala membangunkan istana bagi orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala membangunkan istana untuk mereka yang telah diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk istana tersebut? Bentuk istana itu adalah menghadapi segala kesulitan dalam kehidupan ini, menghadapi segala yang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini, bahkan menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, yang pada dasarnya kita tidak berpikir seperti itu, tapi yang terjadi bukan sesuai dengan kehendak kita, justru kebalikan dengan apa yang kita sukai. Humumun, duka, wa ahzanun, susah. Lalu orang-orang yang baik tadi dimasukkan dalam istana ini, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman miftaha babikum was-sabruh, untuk keluar dari istana ini menuju ridha Allah dan surga Allah tidak ada lain kecuali kesabaran. Oleh sebab itu sabar itu banyak ragamnya. Sabar yang pertama taat kepada Allah dan selalu melakukan ketaatan. Nah, yang dikatakan al-istiqamah khairun min alfi gharamah. Punya istiqamah, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, utamanya seperti salat berjamaah. Kesabaran untuk melakukan seperti itu dalam rangka untuk meraih ridha Allah itu jauh lebih utama daripada 100 keramat, 100 keanehan atau kehebatan yang kita miliki. Al-gharamah khairun min alfi gharamah, bukan hanya 100 tapi 1000. Kita bisa terbang, bisa ini, bisa itu, segala macam, tapi istiqomah dalam sholat berjamaah itu jauh lebih baik daripada semuanya itu. Begitu para ulama kita menyampaikan. Yang kedua, sabar adalah as-sabru anil ma'siyah bidawami tarkihah,
dalam kehidupan ini, di samping sabar untuk kita taat, juga sabar untuk kita meninggalkan kemaksiatan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah telah mengingatkan kepada kita, kata beliau, fardun 'alan nasi ayatubu, wajib setiap manusia itu untuk bertobat setelah dia bermaksiat, lakin tarkud dunubi aujabu, tapi meninggalkan maksiat jauh lebih wajib. Wasabru finna ibadi sa'bu, lakin fautus sawabi minhu as'abu. Menghadapi kesulitan dalam kehidupan ini sangat sulit untuk kita lakukan, untuk kita bersabar. Tapi jauh lebih sabar, jauh lebih sulit apabila ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, tapi kesempatan itu kita lepas begitu saja. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyampaikan, wa kullu ma tartaji qaribu, setiap apapun yang kamu harapkan pasti dekat datangnya. Wal mautu min kulli dzalika aqrabu, tapi ingat, kematian jauh lebih dekat dari semuanya itu. Oleh sebab itu harus kita pertahankan dalam diri kita dengan cara wasta'inu bisabri wassalah, sabar dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan sabar dalam rangka untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, as-sabru 'alal bala bihamdillah wa syukri 'alaiha, fayakunu syakiran 'alas sarra'i wad dharra. Sabar tatkala mendapatkan nikmat untuk bersyukur. Kalau kita mendapatkan nikmat, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau nikmat itu adalah datangnya dari Allah, tidak mampu bersabar untuk menahan diri kita, maka kita akan lupa seakan-akan semuanya adalah dari diri kita. Oleh sebab itu, bagaimana keadaan Qarun tatkala diperintahkan oleh Nabi Musa untuk mengeluarkan zakat, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tidak mampu lagi karena tidak mampu bersabar untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkata, innama utituhu min ilmin indi, semuanya aku dapatkan kekayaan ini adalah karena upayaku, bukan karena bantuan kamu wahai Musa atau bantuan Tuhan kamu. Itu kalau tidak sabar dan tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sabar dalam menghadapi kesulitan apapun dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengagumkan apapun yang menimpa diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua tidak ada yang baik, semua tidak ada yang jelek. Apapun yang menimpa orang yang beriman, semuanya adalah baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan yang datang, apapun yang menimpa orang beriman itu tidak terjadi, tidak diberikan oleh Allah kepada siapapun selain orang yang beriman. Contohnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in asabathu syarra syakara fakana khairun lah. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kalau dia mendapatkan rezeki, kalau dia diberi suka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya ini, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang terbaik bagi dirinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu dharra, kalau ditimpa hal yang tidak menyenangkan, musibah ataupun duka, sabara, lalu dia bersabar, tentu fakana khairul lah, itu yang terbaik bagi dia. Hadis riwayat Imam Muslim. Kembali kepada ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, ay ista'inu ala umuri dunyakum wa akhiratukum bis-sabri was-shalah. Hendaknya kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan dunia kalian sukses dan urusan akhirat kalian sukses dengan dua modal utama, yaitu sabar dan salat. Dengan sabar
Fa bisabri tanaluna kulla fadilah. Dengan sabar kita akan mampu meraih segala keutamaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bisalah tantahuna an kulli radhilah. Kalau orang mampu bersabar lalu didukung dengan salat, sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap menghadapi apapun dilanjutkan dengan salat, setiap menghadapi apapun wudu dan berdiri sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salat yang dia lakukan yang disertai dengan kesabaran, maka dia akan menghadapi segala apapun yang ada di dunia ini dengan cara yang terbaik. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mampu menjadikan orang yang salat meninggalkan perbuatan keji dan yang mungkar. Orang yang bersabar dalam kehidupan ini dilanjutkan kesabarannya tadi dengan salat, maka dia akan mampu menghadapi kehidupan ini dan dia akan mampu untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Imam Ghazali radhiyallahu an beliau mengatakan salatul ghafil la tamna minal fahsya wal munkar. Kalau salatnya itu tidak khusyuk, asal-asalan, maka salat itu tidak akan membuahkan apa-apa. Salat itu tidak akan menjadikan dia mampu meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ucapan Imam Ghazali ini tentu berlandaskan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapapun di antara kalian dia sholat tapi sholatnya tidak mampu menjadikan dia meninggalkan perbuatan keji dan mungkar karena tidak khusyuk, maka dia dengan sholatnya tidak akan lebih dekat kepada Allah, tapi akan makin jauh dan makin jauh serta makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, tatkala ada seorang anak muda datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjamaah bersama Nabi Muhammad, lalu setelah sekian lama merasa dirinya tidak mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala anak muda tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk tidak sholat berjamaah lagi. Malu rasanya ya Rasulullah, saya sholat berjamaah bersama Anda ya Rasulullah, tapi kemungkaran dan kekejian selalu saya lakukan." Kata Rasulullah, "Bertahanlah untuk sholat berjamaah dan tambahlah dengan bangun malam, karena sholat itu akan mampu menjadikan orang yang sholat meninggalkan perbuatan keji dan mungkar asalkan sholatnya khusyuk." An-Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Imam Ghazali menyampaikan, "Kam min qaimin hadduhu min salatihi at-ta'ab wan nasab." Dikatakan Imam Ghazali menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak kita lihat orang sholat tapi sholat yang dia lakukan tidak menghasilkan apa-apa. Allah mengatakan, "Simahum fi wujuhihim min asadis sujud." Orang yang sholat itu akan tampak di dahinya kalau dia adalah orang yang sholat. Artinya apa? Bukan harus dahinya hitam, tidak. Tapi orang yang sholat nampak tatkala dia berbicara, ucapan yang keluar dari lidahnya menyejukkan. Tatkala dilihat mukanya, wajahnya, dia mudah tersenyum kepada saudaranya sehingga senang tatkala saudaranya melihat dirinya. Simahum fi wujuhihim min asadis sujud. Tanda di wajah mereka, tampilan senyumnya, ucapan dan tutur katanya begitu menyejukkan hati bagi saudaranya, menunjukkan dia adalah orang yang sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat tapi kepada manusia ucapannya tidak dijaga, salat tapi wajahnya tidak pernah senyum kepada saudaranya, salat tapi enggan untuk menjawab salam saudaranya, berbuat baik kepada saudaranya dan tetangganya, salat yang semacam ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min qaimin hadduhu min salatihi at-ta'ab wan nasab." Betapa banyak orang yang salat tapi salat yang dia lakukan tidak membuahkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa kecuali capek, lelah dan payah saja.
Inilah salat. Wa ma urada bihi illal ghafil, kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, salat orang yang tatkala dia bertakbir, dia mengucapkan Allahu Akbar tapi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna wa nuhadditsu. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah biasa bersama para istrinya begitu mesra tatkala berbicara. Kami mengajak berbicara Rasulullah dan Rasulullah pun mengajak bicara kami. Dalam keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutur kata beliau terhadap istrinya begitu indah. Perlakuan beliau terhadap istrinya begitu indah. Namun kata Aisyah radhiyallahu anha, fa idza hadaratis shalah fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu. Anehnya tatkala kumandang adzan sudah terdengar, adzan sudah kita dengar bersama, kata Aisyah radhiyallahu anha, pada saat itu juga Rasulullah seakan-akan tidak kenal kepada kami dan kami tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya mendengar adzan maka rasa khusyuk telah timbul dalam jiwa Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pada saat itu seakan-akan tidak kenal kepada Aisyah dan istrinya yang lain. Demikian juga para istri Rasulullah tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah merasa terpanggil untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ai istighalan bi azamatillahi azza wa jalla. Yakni terpanggil, sibuk jiwanya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat yang telah dikumandangkan adzan. Oleh sebab itu, salat harus kita lakukan dengan syarat rukunnya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita salat wudu dengan benar, tatkala kita salat khusyuknya dengan begitu anggun, dengan begitu indah, syarat rukunnya juga dilakukan. Tatkala kita salat seperti itu, maka salat itu dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kain putih dilipat dan berbau harum, dibawa dari langit pertama, kedua, ketiga, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tergolong apa yang disampaikan oleh Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Pertama kali yang akan dilihat oleh Allah amal seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya bagus, indah, khusyuk, syarat rukunnya terpenuhi, maka dianggap semua perbuatannya baik dalam kehidupannya. Namun sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wudunya tidak benar, syarat rukunnya tidak benar, salatnya tidak khusyuk, salat seenaknya, maka salat semacam ini akan dijelmakan oleh Allah, akan dibentuk oleh Allah menjadi kain kusam, hitam dan berbau busuk. Lalu kain ini dilemparkan oleh malaikat ke mukanya orang yang salat. Dan Rasulullah mengatakan, salat yang kita lakukan dengan syarat rukunnya, dengan penuh khusyuk dan takdim kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping salat ini diterima oleh Allah, maka salat ini juga berdoa untuk orang yang salat, hafizakallah kama hafidtani, mudah-mudahan engkau dijaga oleh Allah sebagaimana engkau menjaga aku. Sebaliknya, tatkala kita salat sudah tidak khusyuk, tatkala kita salat syarat rukunnya tidak benar, tatkala kita salat wudunya juga tidak benar, tatkala kita salat gerakannya juga tidak benar, banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam salat, gerakan-gerakan yang tidak perlu dalam salat kita lakukan, maka salat semacam ini di samping berbau berwarna hitam busuk baunya, maka salat ini juga di samping dilemparkan oleh malaikat ke muka kita, salat ini juga berdoa, dhayya'akallah kama dhayya'tani, mudah-mudahan engkau disia-siakan oleh Allah sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Oleh sebab itu, Sayyidul Wujud wal Kainat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala melihat anak muda salat, walidha lamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'bath bi lihyatihi fi salati, ada anak muda salat tapi main-main dengan jenggotnya, ada anak muda salat tapi gerakannya begitu banyak dalam salatnya, ada anak muda dalam salat dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu. Maka Rasulullah pada saat itu yang melihat anak muda tersebut, beliau bersabda,
lau khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihu. Andai kata anak muda ini khusyuk dalam sholatnya, pasti anggota tubuhnya tidak banyak melakukan gerakan-gerakan yang tidak seharusnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah melihat seorang yang sholat, lalu dia menoleh ke kanan ke kiri dan melihat ke atas. Kata Allah, mudah-mudahan penglihatanmu, pandanganmu, matamu dicabut oleh Allah. Begitu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita betapa pentingnya sholat tersebut. Wa kana Aliun bin Abi Thalib karramallahu wajhah idza hadara waktu salati tazalzalah wa yatalawwan wajhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kalau sudah terdengar kumandang adzan salat, maka sekujur tubuhnya bergetar beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan wajahnya pucat pasi. Begitulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib tatkala mendengar adzan. Lalu ditanya Sayyidina Ali, malak ya Amirul Mukminin, kenapa tatkala kamu setiap mendengar adzan salat tubuhmu bergetar dan wajahmu pucat pasi wahai Imam Ali? Dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jaa waktu amanatin aradahu Allahu ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan, yang dalam Al-Qur'an disebutkan karena innal insana kana zaluman jahula. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tahukah kamu salat ini adalah bagian daripada amanat Allah Subhanahu wa taala yang pernah ditawarkan oleh Allah kepada langit dan bumi, pernah ditawarkan oleh Allah kepada gunung, dan langit, bumi serta gunung tidak mau menerimanya, akan merasa tidak mampu untuk mengembannya. Wa ashfaqna minha, mereka merasa ketakutan untuk menerima amanat Allah yang diantaranya adalah sholat. Namun anehnya kita sebagai manusia yang penuh dengan kebodohan dan penuh dengan kedoliman ini menerima sholat. Itulah alasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bahkan juga Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain radhiyallahu anhuma, annahu kana idza tawaddaa isfarra launuhu fayaqulu lahu ahlu ma hadzal ladzi ya'tadika anil wudu. Imam Ali Zainal Abidin tatkala berwudu maka wajahnya juga sama pucat pasi, sehingga keluarganya menegurnya, wahai Imam Ali Zainal Abidin, kenapa setiap kamu wudu kamu mengalami keadaan yang semacam ini? Beliau menjawab, atadruna baina yaday man uridu an agum, tahukah kalian di hadapan siapa aku akan berdiri, yaitu di hadapan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca pada pagi hari ini, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, merupakan pegangan bagi kita sehingga kita tergolong innallaha ma'as-sabirin. Kita akan selalu bersandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu hadir untuk menolong kita dan memberi jalan yang terbaik apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat utamanya bagi saya dan hadirin sekalian. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علينا توبة توصل لكل حوبة واستر لنا العورات ربي ومولودينا والإخوان وكل ذي محبة وجيرة وصحبة
بالرضا من قلب قبل أن تأتينا رسلا منون جاءنا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الصحب مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل